Kenapa IoT menarik untuk dipelajari? Ya, seperti tadi saya kemukakan di awal, menarik. Nah, ini kata-kata menarik penting. Menarik karena ada sesuatu. Bayangkan, we are generating more data than ever before. Ya, 1 tahun terakhir ini kita menghasilkan data mungkin ya lebih besar daripada 100 tahun terakhir. Ya. Jadi begitu banyaknya, jadi eksponensial ya perubahan data itu. Nah, perubahan data yang eksponensial ini bagus ini untuk AI. Ada data banyak itu bagus untuk AI bisa banyak belajar. Jadi menurut data tahun 2017 nih, sekarang udah lama 5-6 tahun ya, ada billion, ya hampir 10 billion connected devices. Ya, sekarang udah jauh lebih banyak. Nah, bayangkan dari semua alat-alat yang terkoneksi itu pasti akan menciptakan pasar yang besar. Misalkan kalau tahun 3-4 tahun yang lalu ada 28 billion connected object. Ya, dari situ aja di estimate waktu itu ada 7 triliun dolar market size. Nah, dari market size yang begitu besar, banyak perusahaan-perusahaan mulai ini open source IoT tumbuh. Nah, sayang di Indonesia kalau nggak banyak tumbuh, ya ini kita tinggalan lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dari sekarang, taruna-taruni dari sekarang mulai melek terhadap data. Data, karena dari devices ini ada data. Apalagi datanya terkoneksi dengan IoT lain. Bayangkan, jumlah datanya mungkin tidak bisa dihandle. Ya. Itulah potensi pasar. Indonesia, bayangkan, Indonesia katakanlah hanya 250 juta orang. Ini keuntungannya Indonesia dibanding negara lain. Kita punya banyak orang, banding Singapura nih lah. 250 juta. Tadi katakanlah satu orang terkoneksi ke 10 IoT. Ya, bayangkan berapa jumlah connected devices yang ada di dunia ini atau di negara Indonesia. Pasti besar kalau populasinya besar, ya pasti besar. Ya, bayangkan 7,6 billion world population, ya 50 billion berapa kalinya tuh? Hampir 7 kalinya. Jadi satu orang pegang 7 devices. Ini baru sampai sekarang, ke depan akan jauh lebih banyak lagi devices-nya. Jadi lebih banyak device daripada manusia dan semua device-nya terkoneksi terhadap device yang lain. Makanya lonjakan datanya akan eksponensial. Nah, lalu diapakan lonjakan data yang eksponensial ini? Ya harus kita antisipasi. Karena itu keuntungan. Jadi kalau Indonesia tidak mengambil data dari masyarakatnya dan dikelola data itu seperti mengelola minyak, nikel, emas, ya kita akan diambil lagi sama Google data-datanya. Ya, seperti data Google Earth. Karena kita tidak menyiapkan diri, tidak menyiapkan infrastruktur, tidak menyiapkan manusia, ya keterbelakang lagi akhirnya. Nah, ini kita lihat contohnya aja. Apa sekarang IoT sudah dipakai oleh semua orang? Belum, masih jauh ya. Jadi IoT sekarang ini ya masih sama seperti telepon zaman jadul. Ya. Masih seperti zaman jadul, kita belum teredukasi dengan baik ya. Kita lihat ini, IoT is period of transformation, sedang berubah nih dunia IoT. Jadi zaman dulu masih yang terkoneksi itu komputer ke komputer, ya. Nah mulai itu sekarang ada smart home, ya rumah-rumah, ada mulai bisnis pakai IoT, ada mulai mobil pakai IoT. Nah ini sebagian mobil saja yang terkoneksi ke internet, sebagian bisnis aja yang terkoneksi ke internet.
sebagian smart home aja yang terkoneksi ke internet. Ya, wearable devices sudah langsung di internet. Watches nggak semua terkoneksi ya, watch kita masih ada yang lama. Jadi masih banyak devices yang belum terkoneksi satu sama lainnya. Ya, jadi masih banyak lagi explosion data. Jadi di Indonesia belum membudaya tuh mengumpulkan data. Kadang-kadang nggak menghargai juga data. Ya, banyak juga perusahaan yang ya data itu masih kalah dengan aset fisik. Ya, masih banyak yang masih memikirkan bahwa nilai perusahaan itu tergantung daripada berapa banyak rukonya, berapa banyak mobilnya, berapa banyak mesinnya, ya. Belum memikirkan berapa banyak data yang dikumpulkan, ya. Padahal information is everywhere, tapi data belum. Karena kan data itu harus dikumpulkan, harus di-manage, harus diolah, dan lain-lain. Nah, sekarang di Indonesia pasti rumah banyak, kota-kota banyak, bisnis-bisnis banyak, transportasi banyak. Ya. Semua ini menghasilkan data, dan tentunya data ini perlu di-capture. Ya, makanya kita perlu banyak data center. Jadi negara Indonesia atau malah perusahaan-perusahaan swasta pasti sudah banyak melirik nih, wah data center akan menjadi bisnis yang menggiurkan. Iya, karena data akan makin banyak, apalagi dengan AI akan makin banyak mentraining data, makanya data center akan laku, akan laris, ya. Dan harus punya di tiap pojok-pojok daerah harus ada data center, karena kalau kejauhan akan ada delay dan lain-lain, ya. Biar diproses di dekat-dekat data center tersebut.